ternyata penyobekan baliho yang di Banyuwangi kemarin itu adalah flying victim yang mana baliho tersebut sebetulnya mereka bikin sendiri, dipasang-pasang sendiri, lalu direkam untuk membuat framing, yang mana tujuan framing agar pihak kepolisian menjadi was-was akan terjadinya pertumbahan darah. Jadi hal-hal kayak gini perlu kita waspadai, dan ini kenapa kok saya yakin ini adalah flying victim. Ternyata ketika tahu lokasi baliho yang dipasang, baliho yang disobek itu, maka dari Laskar Sabilillah tanya ke panitia, ketua panitia, apakah jenengan naruh baliho di alamat ini di perapatan ini? Ternyata baliho pihak panitia tidak memasang baliho di situ. Jadi baliho yang dipasang, yang disobek itu bikin sendiri, disobek-sobek, dipasang-pasang sendiri, disobek-sobek sendiri, lalu koar-koar menolak. Nah, itulah permainan licik mereka. Video tadi itu sebuah laporan dari teman-teman PWILS terkait insiden yang terjadi di Maron Genteng Banyuwangi atas penolakan segelintir kelompok orang menolak kehadiran Kiai Imad, kemudian membuat playing victim, membuat intimidasi agar kemudian pihak keamanan bereaksi. Yang semula di situ akan tampil Kiai Imad, Tubagus Mugi Nur Fadil dan juga Kiai Alwi, namun setelah adanya playing victim menciptakan kesan bahwa cara itu tidak kondusif, akhirnya pihak keamanan hanya mengizinkan beberapa saja. Dan di situ yang ditampilkan adalah Kiai Alwi Al-Bantani. Inilah cara-cara licik mereka. Di sisi lain, para kabib-kabib Ba'alawi ini yang kemarin banyak kuar-kuar sekarang pada ngumpet pada tiarap. Namun para mukibul-mukibulnya yang dimajukan, yang dijadikan tumbal untuk melawan gerakan-gerakan pencerahan ini. Namun ternyata mereka gagal. Karena apa? Karena Kiai Alwi juga tidak kalah menohok, tidak kalah keras dengan Kiai Imad. Sekitar 124.313 atau 124.315 tidak pernah sekalipun Allah menyatakan kepada semua nabi dan rasulnya dengan kalimat Habib. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib adalah sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih, karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Saya ingin memberitahukan secara jujur dan transparan, walaupun semua mungkin sudah tahu, dulur-dulurku sedoyo saat ini, sudah sejak 2 tahun kemarin sampai saat ini, warga Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja.
Para kiai Nahdlatul Ulama pun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan para penegak hukum pun bingung. Walaupun mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena mereka terikat dengan kalimat siap dan laksanakan. Kita paham. Bagaimana kita bisa membenarkan sebuah ungkapan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang yang telah memasukkan sejarah NKRI, memasukkan sejarah Nahdlatul Ulama? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang sekarang yang menghina kiai-kiai NU? Padahal selama ini kitalah yang memberi panggung kepada mereka. Benar? Apakah mereka pernah berterima kasih pada kita? Tidak pernah sekalipun. Siapa yang mengenalkan kepada mereka? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Yang mengajarkan alif-alifan siapa? Yang mengajarkan bab wudu, bab sholat. Semua guru-guru ngaji kita, Bu, Pak. Apakah mereka pernah sekarang mencetak dan mengasuh ulama di Nusantara? Tidak satu pun. Saya penulis buku, Pak, Bu. Mohon maaf, Korok Romo Kiai. 2014 sampai sekarang karya tulis saya sudah 86 karya. Saya berbicara dengan data, dengan fakta, sama dengan bapak polisi. Untuk membuktikan sebuah kebenaran dibutuhkan data yang valid dan fakta yang nyata. Ketika bicara bukti ada 6 unsurnya dan alat buktinya harus ada 5. Dan ini yang kita sajikan kepada masyarakat. Ini adalah hari santri. Tugas santri mah di pesantren loba ngaji atuh. Benar nggak? Ngaji. Pada subuh ngaji, duha ngaji, pada lohor ngaji, pada asar maghrib bisa ngaji bahe terus santri. Dihadapkan kita tiap hari untuk mengkaji berbagai data dan informasi yang terdapat dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Dan ketika sekarang polemik ini datang, tiba-tiba sebagian romo-romo kiai kita hanya mengandalkan husnudon, innalillahi. Bagaimana praduga dan prasangka bisa diukur menjadi sebuah kebenaran? Bagaimana praduga dan prasangka bisa dikeluarkan dari dalam hati? Kemudian alat timbangnya apa? Ada tidak? Tidak ada. Dan tetap mereka mencintai perkara yang salah. Saya harap bila dulu ingin menjadi muhibin, jangan menjadi muhibin sekarang yang garis keras. Jadilah muhibin yang garis waras. Ini bangsa Indonesia, bangsa kita. Kalau bukan yang meruat dan merawat oleh kita, lalu oleh siapa lagi? Jawab. Sekarang orang ingin mendengar suara-suara kebenaran itu sekarang banyak ragu, banyak takut. Saya berbicara tentang fakta. Betapa banyak kiai-kiai dan ulama-ulama kita dicaci maki, dihina secara belak-belakan oleh mereka. Lalu ketika sekarang saya dengan saudara saya Kiai Imad dan yang lain-lain berbicara belak-belakan juga untuk membela kiai-kiai NU. Loh, apa yang salah, Kiai? Apa yang salah sebetulnya?
Izinkan saya berbicara berdasarkan fakta. Hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang berbicara. Ibu dan bapak siapapun ingin mencintai sesuatu, siapapun monggo. Kita punya dalil masing-masing. Kita punya hujah masing-masing. Saya sudah tidak peduli dengan suara-suara miring. Yang saya perjuangkan adalah Islam madhab Wali Songo. Yang saya pertahankan, yang saya rawat adalah kemuliaan leluhur para kiai dan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara saya di Mataram, Alap-alap Mataram memiliki 3.000 daftar yang terindikasi makam-makam palsu. 260 sudah dibongkar dan tidak ada satupun mayat di dalamnya. Dan masih juga kita belum percaya. Ini fakta, apalagi yang mau kita ingkari? Yang suka jarah ke kuburan sekarang, ke para kiai, ke para ulama, para habaib, para wali. Siapa lagi kalau bukan sekarang orang-orang NU, betul Bu Pak?